Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channelnya Ahmad Saiful Anam. Ya, cerita tentang kehidupan waktu kecil. Bahasanya campur-campur ya. Dulu biyen iki pas cilik, dulu waktu kecil itu sekitar usia berapa ya? Sebelum TK. Belum TK itu sekitar ya 3 tahun 4 tahun. Dari kecil itu udah ditinggal jualan sama orang tua. Orang tua itu dari jualan gorengan, kerupuk, sampai pernah itu jualan apa ya namanya, sembako. Terus terus jualan, ya pokoknya itulah ya, sembako itu. Dari usia 3 tahun, dari kecil itu udah ditinggal jualan. Itu ibu dulu kalau pagi jualan di sekolahan. Setiap pagi dia tinggal di sekolahan, bangun tidur wis rupane ya kayak gitulah anak desa Pragotro, serupane wis sembuh, diantar ke sekolahan. Habis itu wis wis ini ingus ke sana ke sini, ke sana kemari, wis diantar ke sekolahan. Dari kecil ndak pernah namanya apa ya, kalau main sama anak-anak itu ya main, tapi ya beda. Dari kecil udah ditinggal jualan. Terus dulu itu apa ya namanya tuh, susah mau ngomongin. Sekolah kelas SD itu dulu uang saku pertama itu 800 rupiah. 800 rupiah itu menabung 500, menabung 1000, sampai dari kelas 1 sampai kelas 6 itu buku tabungan itu ada kecil, itu buku tabungannya kecil. Itu terkumpul itu ada sekitar berapa ya, lupa aku. Banyak dulu itu sering nabung, karena dulu itu ibu masih jualan kerupuk. Setiap jualan apa wah itu ada yang iri. Jualan apa, jajanan anak-anak itu ya ada. Terus habis itu tetangga buka. Terus habis itu jualan gorengan kayak tempe, bakwan dan lain-lain, itu ada lagi yang ikut juga. Habis itu jualan kerupuk keliling dari satu desa ke desa yang lain, dari pagi sampai siang. Itu ya sama ya, ada yang ikutin juga. Nah itu dari itu. Terus waktu itu ibu masih jualan tuh, uang saku masih lumayan, paling banyak itu 1000. Dulu 1000 itu udah dapat makanan, udah dapat apa-apa, jajan dulu itu masih ada yang 200, ada yang 300, paling banyak itu ya 300. Jarang ya harga 500, jarang. Terus dari kecil itu udah diajak susah. Ya kalau dibilang diajak susah ya susah, makan ya apa adanya. Terus habis pulang sekolah bantuin ibu ini, bantuin orang tua ini. Kalau dibilang mengeluh ya mengeluh. Yang lainnya pulang sekolah main, pulang sekolah diajak kemana-kemana main sama saudara. Lah ini pulang sekolah suruh bantuin orang tua beres-beres. Ini dulu itu ibu jualan gorengan tuh ya keliling dari satu desa desa lain. Berangkat jam 2, jam 1 siang itu berangkat. Terus beranjak dari SD itu masuk ke MTS negeri. Masuk ke MTS itu sederajat dengan SMP. MTS itu aku uang saku 2000
Rp2.000 itu ndak pernah yang namanya jajan di sekolah, ndak pernah, kecuali kalau ada les. Nah itu baru kayak ada pramuka kayak gitu, itu baru jajan. Kalau ndak ya ndak, uang saku bawa pulang jajan di rumah. Habis pulang sekolah bantuin orang tua lagi nyiapin apa, pulang sekolah makan, habis makan nyiapin dagangan, terus habis itu 1:30 berangkat lagi sekolah TPQ, habis itu sorenya pulang, malamnya jemput ibu, karena dulu tuh kalau udah dijemput udah berani pulang karena gelap, jalanan itu kurang penerangan dulu tuh, jadi ini jemput sama bapak. Jadi dari kecil itu udah ya susah, ya susah tuh, kehidupan itu susah, jadi keinget masa lalu. Terus ya uang saku 2.000, apa-apa serba bawa pulang, makan, terus habis itu udah habis sekolah TPQ pulang, sorenya kalau pas Ramadan itu nyiapin kayak pecel ya, gorengan ya, ada gitu di pinggir jalan, nunggu ibu. Habis maghrib ibu pulang, aku gantiin sebentar. Dari kecil itu udah didik untuk jualan. Kalau masalah makan dulu itu ya nasi sama sambel itu pasti, telur itu jarang, paling ya nasi sambel sama gorengan tempe itu udah. Dulu tuh jarang banget untuk makan, itu jarang, makan enak itu jarang. Makan enak itu nunggu kalau pas bulan lebaran itu baru makan enak, itu makan ayam itu baru lebaran. Kalau ndak lebaran ya ndak makan daging. makanya ya cuman itu sambel nasi sambel. Dulu sekolah itu naik sepeda ontel, kalau sekarang itu udah ada yang naik sepeda ontel, jarang. 15 kilo naik sepeda ontel pernah, puasa Ramadan naik sepeda sendiri, ndak ada yang temenin. Ini cerita kehidupan, curhatan. Dari situ perjalanan, kalau jalannya mulus itu ndak apa-apa, jalannya itu bergelombang jelek ndak bisa dipilih. Kalau sekarang itu udah enak, anak-anak sekarang itu berangkat sekolah pakai sepeda motor, jalannya halus, uang saku banyak, kayak gitu kok ndak bersyukur. Kalian tuh harusnya bersyukur mendapatkan seperti itu. Kalian bersyukur bisa hidup enak, makan enak setiap hari kasarannya. Kalau aku dulu ndak, pulang sekolah itu makan seadanya, mau marah kalau marah itu kan ya marah, tapi ya diem, adanya makanan apa ya wes itu dimakan. Pernah itu satu hari itu makan sambel pakai tempe itu pernah, gara-gara dulu itu ibu udah ndak jualan, yang kerja bapak sama kakak. Bapak dulu tuh merantau ke Surabaya, jadi dari dulu itu udah ditinggal merantau terus sama kakak ke Surabaya. Setiap hari makannya kayak gitu, setiap hari kayak gitu. Kalau sedih ya sedih, apalagi ceritain gini sedih banget. Makanya dari sekarang itu hormatilah orang tuamu, jerih payah orang tuamu, hargailah mereka. Jangan kau sakiti kedua orang tuamu. Untuk semuanya yang masih mempunyai keluarga komplit, kalian harus bersyukur. Kalau salah satu udah dipanggil sama Allah, menyesal nanti kalian kalau tidak bersyukur dari sekarang. Dulu nganter dagangan itu lewat jembatan itu ya, lebarnya kurang lebih berapa ya,
15 meter lah kayaknya. Kecil kok, cuman bambu ditata gitu dok. Itu lewatnya itu. Besok kalau pulang ke Blora tak kasih tahu itu tempatnya, jalannya. Sampai sekarang masih itu, soalnya jalan alternatif kalau mau ke masjid lewat jalan yang dekat. Tapi kan kendaraan ya tidak berani, bahaya. Dulu pernah dicaci maki gini gini gini. Sabar, sabar, intinya cuma satu, sabar. Semua itu ada hikmahnya. Ini cerita kehidupan waktu kecil. Nanti komplitnya itu nanti part kedua, tak ngasih tahu dari nol sampai kerja. Itu ada besok malam dilanjutkan. Dadah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.